Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita sekarang sudah masuki tahun baru Hijriah 1444. Artinya sudah 1 abad setengah kurang, ya, sedikit dari sejak hijrah Nabi dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Karena tahun Hijriah ini diawali dengan bulan Muharram, dinamakan Hijriah, mengambil momen hijrah. Adapun jumlah bulan dalam 1 tahun dengan penamaan yang kita kenal sampai saat ini sudah dikenal dari sejak dulu. Artinya dari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pun sudah ada. Bahkan sejak masa Nabi Nuh pun sudah ada. Bahkan kalau melihat di dalam surat At-Taubah ayat 36, ditetapkan 12 bulan ini dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan ada 12 di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 itu terdapat 4 bulan haram, artinya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalikad dinul qayyim, yang demikian ketetapan yang lurus. Yang demikian adalah ketetapan agama yang lurus. Oleh karena itu, janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan yang 4 ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara kafah atau totalitas. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa 12 bulan ini sudah ada dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Hanya seluruh ulama-ulama tafsir sepakat
yang dimaksud 12 bulan ini adalah bulan dalam hitungan Qamariyah, ya, bukan Syamsiyah. Jadi kalau Syamsiyah itu sama 12 bulan, ya, tetapi ini hitungannya muncul setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ada peristiwa sebelum kelahiran Isa biasanya disebut sebelum Masehi. Tapi kalau setelah Isa lahir sesudah Masehi. Apa sama bulan Syamsiyah dan Qamariyah ini? Jumlahnya sama, hanya hitungannya yang berbeda. Kalau di bulan Qamariyah itu satu bulan itu kata Nabi, ya, terdiri dari Nabi mengeluarkan kedua tangannya itu sekian sekian ya sekian, lalu yang kedua ya sekian sekian, lalu Nabi yang melipatkan ya satu tangannya. Ya, jadi ada 29 hari atau 30 hari. Tidak ada 28, tidak ada 31 hari. Tapi kalau bulan Syamsiyah itu ada yang 29, ada yang 31. Nah, sehingga ya jumlah satu tahun berapa hari pun di situ jelas ada perbedaan. Nah, bulan Qamariyah ini sebelum hijrah memang belum diberi nama. Nama itu dikenal di dalam sejarah sesuai dengan peristiwa yang paling berkesan di tempat atau di negeri atau di masyarakat tersebut. Maka ada istilah tahun kelaparan, ada tahun panen, ada tahun kesedihan, ada tahun gajah. Ya, kan sebelum lahir Nabi ada peristiwa Raja Abrahah dari Yaman, bukan raja, gubernur dia. Gubernur Abrahah bin Al-Ashram An-Najasi dari Yaman, ya, datang ke Mekah dengan tentara yang sebagian mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa penghancuran Ka'bah. Nah, kapan itu terjadi? Ya, tahun gajah. Nah, nggak lama kemudian lahir Nabi SAW, sehingga sejarah menyebut Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, gitu. Karena ada peristiwa itu. Nah, setelah hijrah barulah kemudian ada catatan sejarah yang sangat besar, karena dengan hijrah ini ada perubahan dalam strategi dakwah. Dalam hijrah ini nanti akan ada kekuatan, dalam hijrah ini ya ada persatuan kesatuan umat yang sangat kokoh, sehingga diabadikan momen ini. Nah, kapan diabadikan momen ini? Pada masa Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi pada masa Nabi dulu belum dinamakan Hijriyah, ya, hanya tahun pada waktu itu ketika peristiwa Badar tahun kedua Hijriyah, peristiwa Uhud tahun 3 Hijriyah. Nah, ini sejarah yang mengungkap. Jadi pada masa Nabi dahulu itu belum ada istilah ya tahun kedua Hijriyah, ketiga Hijriyah, itu belum. Ya, jadi adanya itu ya setelah Ibnu Hisham membuat buku Sirah Nabawi. Jadi pada masa Umar ditetapkan, mengingat sudah terjadi perluasan negara-negara yang dikuasai oleh kaum muslimin ini. Jadi bukan hanya di Jazirah Arab ya, tetapi sudah masuk ke Syam gitu, artinya sudah masuk ke Mesir, ke Persia dan lain sebagainya. Secara otomatis ya ada hubungan bilateral antar negara, dan di sana dituntut ya untuk memiliki sistem administrasi yang profesional. Dulu pada masa Nabi pernah ngirim surat itu ditolak karena nggak ada stempelnya.
Akhirnya kemudian Nabi membuat stempel. Dari cincin beliau itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dulu Nabi SAW menggunakan cincin itu, ya itu dari emas sebelum ada larangan. Ya. Lalu kemudian batunya itu batu akik dari Yaman. Nah, ketika Nabi hijrah, barulah kemudian ada larangan menggunakan emas bagi laki-laki, itu diganti perak. Ya, perak. Kemudian ketika ada penolakan surat yang tak berstempel itu, Nabi memesan atau minta dibuatkan cincin yang sekaligus juga ada stempel. Makanya cincin disebut dalam bahasa Arab itu khatam. Stempel juga sama, bahasa Arabnya adalah khatam. Jadi sama-sama khatam itu. Ya, jadi ini yang dipakai. Jadi setiap kirim surat ada stempel Muhammad Rasulullah. Jadi ada buku dokumenter namanya Mitsaq Madinah, yaitu sebetulnya dokumentasi tentang ya surat menyurat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagian besar itu sudah ada stempel Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian pada masa ya Umar, karena sudah lebih luas lagi jangkauannya, maka surat-surat itu selalu ditolak. Ada sebagian yang dikritisi, gitu. Artinya dikritik oleh mereka. Ya, jadi setiap ada surat itu tidak mencantumkan nama, tahun. Maka kemudian ya Umar berijtihad. Dikumpulkan beberapa orang, dimintai pendapat. Nah, dari sekian banyak pendapat itu ternyata mengerucut kepada satu peristiwa yang sangat besar, yaitu hijrah. Kalau kelahiran Nabi tidak diterima oleh kebanyakan mereka, sebab masih ingat dalam benak, dalam ingatan mereka, Nabi itu ya tidak mau dikultuskan. Nabi tidak mau seperti Nabi Isa diperlakukan oleh umatnya ya sebagai anak Tuhan atau bahkan Tuhan, sehingga mereka hindari itu. Lalu kemudian dicari momen-momen, setiap ada usulan selalu ditolak ya dalam musyawarah tersebut, sampai akhirnya kemudian mereka sepakat untuk menjadikan momen hijrah ya, sebab tidak ada kepentingan di sana kecuali untuk kebesaran atau keagungan Islam. Karena dengan hijrah inilah terjadi banyak perubahan-perubahan yang tadinya kaum muslimin itu tidak boleh melakukan pembelaan dalam bentuk apapun, tapi setelah hijrah boleh. Tidak pernah diizinkan untuk melakukan peperangan, tapi setelah hijrah diperbolehkan. Ya, karena umat Islam sudah memiliki kekuatan pada waktu itu. Dan setelah hijrah kaum muslimin itu semakin kuat, karena Nabi persaudarakan antara muslim dari Mekah yang disebut dengan muhajirin itu dengan orang-orang Madinah yang disebut dengan Ansor, disaudarakan bagaikan saudara kandung ya, sehingga kekuatan umat Islam pada saat itu menjadi contoh di sepanjang masa ya. Jadi kalau ingin menyatukan umat itu, lihat bagaimana Nabi mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan Ansor. Jika ingin sukses, wujudkan persatuan kesatuan itu seperti halnya dulu Nabi mewujudkan persatuan kesatuan itu, katanya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatukan mereka itu dalam masjid. Ya, tidak di tempat yang lain. Di masjid disaudarakan mereka. Setiap 5 kali ya itu ada pertemuan ya, kemudian yang kita kenal dengan sholat 5 waktu itu dimanfaatkan untuk rutin bertemu sehingga persatuan kesatuan itu kokoh ya, karena memang yang mengokohkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen inilah yang dipakai. Maka setiap ngirim surat selalu ada tanggal dan kemudian tahunnya adalah Hijriah. Dihitung dari sejak hijrah. Jadi kalau pada masa Umar katakan ya ada surat tanggal 1 Rabiul Awal ya tahun 24 Hijriah, maksudnya adalah setelah hijrah. Nah, kemudian dipakai sampai saat ini. Dan keutamaan yang lainnya adalah bulan Qamariyah ini untuk menentukan waktu-waktu tertentu yang penting di dalam Islam.
Ya, menentukan awal Ramadan itu dengan hitungan Qamariyah. Kemudian menentukan Idul Fitri, menentukan Idul Adha, menentukan wukuf, ya. Termasuk juga untuk masalah penetapan waktu sholat. Nah, itu juga diambil dari bulan Qamariyah ini. Lalu Syamsiyah ini apakah tidak Islami? Allah menyebut di dalam surat Al-Kahfi ketika menceritakan Ashabul Kahfi itu, mereka tinggal di dalam gua. Ya, Ashabul Kahfi itu dalam surat Kahfi itu. Ternyata penyebutan harinya itu sesuai dengan jumlah hari dalam bulan Syamsiyah. Artinya 365 hari kurang lebih seperti itu. Ya, dan bukan Qamariyah, bulan Syamsiyah. Artinya mau hitungan Syamsiyah, mau hitungan Qamariyah, semuanya dibenarkan. Hanya Qamariyah lah yang dijadikan sebagai pijakan untuk menentukan waktu ibadah. Nah, di antara 12 ini ada 4 bulan yang utama yang disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Kalau At-Taubat menyebutnya minha arba'atun hurum. Tapi Nabi dalam banyak riwayat, di antaranya dari Abi Bakrah, ya, kemudian juga ada riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang kemudian sering kita lihat di bawahnya itu ada kalimat rawahu Muslim, rawahu Al-Bukhari wal Muslim gitu. Nah, di situ dijelaskan kalau dalam riwayat Abi Bakrah itu menjelaskan pada waktu Haji Wada. Jadi Nabi mengatakan ala inna zamana qad istadara kahayatihi as-sana isna asyara syahran. Jadi bulan itu dia berjalan sesuai dengan ketetapannya. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu ada bulan Allah, 3 bulan mutawaliyat, ya, salasun mutawaliyat gitu. Artinya 3 bulan mutawaliyat ini berturut-turut, berurutan, yaitu Zulqa'dah atau Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, yang satu lagi Nabi menyebutnya itu ya Mudhar, ma baina Jumadai wa Sya'ban wa huwa Rajab. Nah, yang satu lagi itu menyendiri di antara bulan Jumadas Tsaniyah dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Allah atau bulan yang 4 ini dihormati oleh kaum muslimin pada masa Nabi dan seterusnya. Bahkan sebelum Nabi dan kaum muslimin menghormati, orang-orang jahiliyah itu sudah menghormati itu. Jadi kalau datang bulan-bulan yang 4 ini, mereka menghormatinya itu, satu, tidak melakukan peperangan. Kedua, tidak melakukan kezaliman dalam bentuk apapun. Ya. Ketiga, mereka membahagiakan keluarganya. Karena mereka meyakini bulan ini kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Nah, ketika Nabi menyampaikan risalah, diperkuat ini. Ya, dibenarkan sebagian apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dan ada sebagian juga yang dihapus. Nah, di antara yang dijaga itu satu, puasa. Ya, jadi puasa ini amalan yang paling ditekankan oleh Nabi. Bahkan dulu sebelum ada puasa Ramadan itu ditetapkan di Madinah tahun kedua Hijriyah. Jadi sebelumnya Nabi itu melaksanakan puasa di bulan-bulan haram, terutama Asyura. Asyura itu adanya di bulan Muharram tanggal 10 itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan jangan-jangan ini puasa wajib ini.
Tapi ketika ada ketetapan puasa Ramadan, maka semua puasa selain Ramadan itu dikatakan sunnah yang sudah biasa dilakukan oleh Nabi. Jadi menjadi puasa sunnah. Ya. Ketika Nabi ditanya tentang puasa Arafah, Nabi menjawab, puasa Arafah itu puasa yang akan mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Ditanya lagi tentang puasa Asyura. Nah, Nabi mengatakan puasa Asyura itu mengampuni dosa yang telah lalu. Gitu. Jadi keistimewaannya itu jadi mengampuni dosa yang telah lalu. Artinya as-sana al-madiyah, tahun yang lalu. Ulama-ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah memberikan catatan yang diampuni dosa-dosanya itu dosa-dosa kecil. Ya. Jadi dengan puasa ini dosa-dosa kecil itu ditutup semua. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar itu diringankan. Ya, artinya diringankan itu yang mestinya mereka itu mendapatkan sanksi karena dosa besar tadi itu, ini diringankan dan menjadi dosa kecil. Maka nanti tahun berikutnya ketika dia puasa, dosa kecil ini nanti akan dihapus. Ya. Nah, adapun tentang penghapusan itu di dalam kitab Jami'ul Ulum Al Hikam itu diterangkan, ketika kita mendengar kalimat diampuni, dihapus, ditutup, itu jangan pernah berpikir setiap kita melakukan keburukan lalu kita imbangi dia dengan kebaikan, kebaikan ini akan menutup keburukan. Jangan pernah berpikir menutupnya itu seperti di tip X atau dihapus keburukan, enggak. Ya. Jadi kalimat diampuni, dihapus, ditutup itu nanti di padang mahsyar pada saat amalan-amalan pertama diperlihatkan, kedua ditimbang. Nah, pada saat ditimbang inilah kebaikan yang menyertai keburukan, kebaikan akan menghapus keburukan, ini menutup keburukan-keburukan tersebut. Jadi jangan berpikir ketika sudah menyertai atau membersamai keburukan dengan kebaikan lalu keburukan ini diampuni atau dihapus seperti ditipek atau dihilangkan, lalu jangan pernah berharap nanti ya pada saat ditimbang keburukan itu tidak ada. Tetap ada. Kok bisa? Karena di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan diperlihatkan, keburukan juga diperlihatkan. Kalau seandainya dihapus lalu nanti tidak ada keburukan tersebut, dari surat Al-Zalzalah itu enggak benar dan itu mustahil loh, itu kalamullah. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Nah, makanya orang yang berpikir ini akan dihapus biasanya akan mempermudah melakukan dosa. Ketika ditegur jawabannya apa? Dibarengi dengan istighfar aja selesai. Dibarengi dengan kebaikan aja selesai. Padahal catatan itu tetap ada. Dan gak bakal dihapus. Bahkan ada banyak yang menyesal nanti, Masya Allah, ketika diperlihatkan keburukan sekecil apapun diperlihatkan sampai-sampai tidak menduga kalau kita itu akan masuk ke dalam surga gitu. Lalu diperlihatkan kebaikan-kebaikan ya, sampai-sampai kita mengira ya kayaknya nggak cukup ini untuk ya bisa masuk ke dalam surga itu. Tiba-tiba ditimbang. Nah, ketika ditimbang inilah kebaikan-kebaikan ini menutupi keburukan. Nah, barulah nanti akan terlihat ya ternyata banyak kebaikan yang kita lakukan. Itu pun dengan catatan jangan pernah melakukan amalan-amalan yang merusak kebaikan-kebaikan. Apa amalan yang merusak kebaikan itu? Di antaranya yang paling dahsyat menghabisi kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebencian dan kedengkian. Ya.
Ada memang dalam riwayat yang lain riya. Riya itu artinya melakukan kebaikan ingin dilihat orang, itu pun akan menghapus kebaikan. Tetapi Nabi secara khusus menyebut al-hasudu wal bughdu, kebencian dan kedengkian itu akan menghabisi semua kebaikan yang kita lakukan. Nabi menyebutnya itu ka khaliqatis sya'ri, bagaikan alat pencukur rambut. Jadi rambut itu dianalogikan kebaikan, alat cukurnya ini kebencian dan kedengkian. Nah ini paling cepat ini. Selama kita tidak punya al-hasud wal bughdu dan riya ini, maka kebaikan yang diperlihatkan menurut kita itu kurang, ternyata mampu menutupi keburukan. Selama penyakit kedengkian, kebencian dan riya ini nggak ada di dalam diri kita atau di dalam hati kita itu. Ya. Jadi puasa Asyura akan menutup dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang kecil. Maka karena dulu Nabi pernah melakukan ini, bahkan ada yang menduga ini wajib, kita sebagai umatnya ini sangat dianjurkan melakukan puasa Asyura. Hanya dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, karena orang Yahudi di Madinah juga sama melakukan puasa Asyura, bahkan ketika ditanya mereka ini melakukan apa? Hari apa ini katanya gitu. Ya, dan mereka puasa Asyura. Hari ini hari agung, hari di mana Musa dan Bani Israel diselamatkan dan Fir'aun tentaranya ditenggelamkan. Mereka bersyukur dengan cara berpuasa. Lalu kata Nabi, kalau demikian kita yang lebih berhak, maka berpuasalah kalian. Nabi berpuasa, sahabat pun berpuasa. Dalam riwayat yang lain, karena orang Yahudi ini puasa Asyura, maka Nabi memesan, artinya memerintahkan kepada sahabat itu khaliful Yahud, bedakan ya dengan orang-orang Yahudi itu. Maka puasalah sebelumnya 1 hari, sesudahnya 1 hari, sehingga ini menjadi sunnah. Jadi kalau puasa Asyura ya sekarang ini jatuh pada tanggal 8 Agustus, itu hari Senin itu ya. Itu kalau yang Idul Adhanya hari Sabtu. Tapi kalau yang Idul Adhanya hari Ahad kan tanggal 9 mestinya itu ya. Tapi karena ada perintah bedakan puasa kalian dengan puasa Yahudi ya, maka akan tertutup perbedaan tadi itu. Jadi mau puasa tanggal 8 Agustus dengan tanggal 9 Agustus boleh. Bahkan tanggal 7 sudah mulai puasa boleh. Dia ngambil 3-tiganya, 7 puasa, 8 puasa, 9 juga puasa boleh. Lalu bagaimana yang puasanya hari Idul Adhanya hari Ahad kemarin itu kan jatuhnya kan tanggal 9 ya. Berarti tanggal 8 puasa, tanggal 9 puasa. Saya mau puasa 3 hari, 8, 9, 10 Agustus boleh. Bahkan dianjurkan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya, ketika ditanya itu jawaban Nabi waktu itu ditanya, apa sih puasa yang paling bagus setelah Ramadan? Dan apa sih sholat yang paling bagus setelah 5 waktu? Nabi menjawab, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling bagus setelah Ramadan itu adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Berarti secara umum Nabi mengatakan tidak dikhususkan tanggal Asyura. Jadi 1 bulan, 1 Muharram puasa ini termasuk puasa paling bagus setelah Ramadan. Kalau sholat yang paling bagus setelah fardhu itu adalah qiyamul lail. Nah, lalu ketika ada yang merasa keberatan 1 bulan puasa di bulan Muharram, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Ayyamul Bait tanggal 13, 14, 15, ataupun puasa Asyura tadi ditambah sebelum dan sesudahnya, ini dicatat sebagai puasa paling baik setelah Ramadan. Jadi kita maunya kapan? Mau terserah, mau Senin Kemis boleh, Ayyamul Bait boleh, tapi jangan ditinggal puasa Asyura ya.
Karena sebelum puasa Ramadan Nabi hampir mewajibkan ya puasa ini. Artinya saking pentingnya Asyura ini, maka jangan ditinggalkan. Hanya untuk membedakan puasa dengan Yahudi itu ditambah sebelumnya atau sesudahnya gitu. Inilah amalan utama di bulan haram puasa itu. Yang kedua, sedekah. Nah, sedekah ini artinya secara umum yang namanya sedekah itu semua kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan di bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan yang tidak bertentangan dengan norma agama dan norma kemasyarakatan. Itu namanya al-ma'ruf. Walaupun tidak ada dalil, ya, selama kebaikan itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan norma kemasyarakatan. Kan banyak kita jumpai adat, terutama adat kebiasaan di satu masyarakat. Ini Nabi nggak pernah melakukan ini, tapi kita lihat bertentangan nggak dengan agama? Enggak. Bertentangan nggak dengan norma kemasyarakatan? Juga enggak. Maka adat semacam ini disebut dengan al-ma'ruf. Makanya adat itu dalam bahasa Arab disebut dengan urfun. Ya, urfun itu menjadi ma'ruf. Ya, jadi urfun dalam surat Luqman itu ya bahkan bukan disebut ma'ruf tetapi disebut dengan al-urf. Ya, kebiasaan yang tidak bertentangan. Tapi kalau kebiasaan bertentangan dengan norma agama, dengan norma kemasyarakatan, disebut dengan al-munkar. Makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mengajak orang melakukan kebaikan. Kebaikan apa ini? Kebaikan apa saja. Ya, menolak kemungkaran. Kemungkaran apa? Kemungkaran apa saja. Karena kemungkaran itu yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan kemasyarakatan, nah itu kita tolak. Itu namanya nahi mungkar. Jadi sedekah yang dianjurkan di bulan Muharram ini, Imam An-Nawawi itu lebih menghususkan sedekah yang mengarah kepada muncul kebahagiaan. Artinya membahagiakan orang lain itu yang dianjurkan. Membahagiakan orang lain itu bisa membahagiakan keluarga. Keluarga juga kan sama orang lain juga. Membahagiakan anak-anak yatim, membahagiakan fakir miskin, ya, apalagi membahagiakan diri sendiri. Makanya di kebiasaan orang-orang soleh dahulu itu kalau bulan Muharram ini datang, mereka kumpulkan anak-anak yatim, fakir-fakir miskin itu, ya dia buat acara-acara yang membuat mereka itu bahagia. Ya, ada yang ngajak jalan-jalan, kadang memberikan pakaian, kadang memberikan makanan, apa saja yang membuat mereka bahagia. Itu yang dianjurkan di bulan Muharram itu. Bukan berarti kemudian ada pernyataan Muharram adalah lebaran anak yatim, enggak. Ya, itu muncul belakangan saja. Ya, dulu nggak pernah ada istilah Muharram lebaran anak yatim, itu enggak. Yang namanya lebaran itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak ada hari anak yatim, itu enggak ada. Jadi intinya Muharram itu kita disuruh membahagiakan anak yatim, ya termasuk anak yatim yang kita bahagiakan. Nah, kemudian dengan kebiasaan semacam ini, maka setiap Muharram datang termotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu ada di videonya itu, ya, dari sekian kebaikan-kebaikan itu, kenapa puasa itu diprioritaskan? Karena dengan puasa semua kebaikan akan ikut. Itu. Makanya tadi juga kita terangkan puasa yang pertama itu dilakukan di bulan Muharram itu, nanti semua kebaikan itu akan ikut. Sebab orang kalau lagi puasa dia mau meninggalkan sholat nggak berani orang lagi puasa. Orang lagi puasa termotivasi untuk sodako. Lihat bulan Ramadan kan, ya kita banyak sekali sodako sengaja kita keluarkan di bulan Ramadan karena kita sedang puasa. Makanya di bulan Muharram ini pertama puasa agar kebaikan-kebaikan yang lain ikut. Ya, sedang berpuasa mau marah nggak jadi karena sedang berpuasa. Lagi puasa mau berbuat zalim nggak jadi
lagi berpuasa, mau bohong nggak jadi, lagi puasa. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu akan ikut pada saat kita berpuasa gitu. Ya. Lalu yang ketiga, di bulan Muharram ini banyak-banyak menyebut nama Allah. Karena di sini Allah memberikan keutamaan yang sangat luar biasa, amal kebaikan dilipat gandakan. Oleh karena itu, syukurilah kesempatan ini dengan banyak berzikir. Berzikir itu banyak menyebut kalimat tahlil, tahmid, takbir itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau menyebut nama Asmaul Husna, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, ada 99 nama itu. Ya, intinya banyak-banyak berzikir. Mau di pagi hari boleh, di sore hari boleh, sebelum tidur atau sesudah tidur, banyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah amalan-amalan yang diprioritaskan oleh orang-orang soleh dahulu ketika memasuki bulan Muharram atau ketika mereka berada di tahun baru ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya kira ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, sebelum kita tutup, silakan yang mau bertanya tentang bulan Muharram ataupun apa yang tadi saya sampaikan, ada yang masih ingin memperjelas juga silakan. Sudah, kalau nggak ada kita tutup karena sudah jam 1 itu. Ya, kita tutup dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun baru ini kita punya harapan baru, kita punya semangat baru, kita punya tafaul, artinya optimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.